وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم. Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah sekali lagi, kita ikhlaskan, kita niatkan untuk menjadi syifa doa bagi nenek dari salah seorang jamaah kita yang dalam keadaan kurang sehat dan sekarang berada di ruang ICU, yaitu Ibu Eni Kusmiati binti Suwar'i. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan surah Al-Fatihah Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesehatan sebagaimana mestinya sehingga bisa menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya. Bitilkan niyah biniyati syifa' wa bijahidi sayyidina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Aqsamun najasati. Ini bab menjelaskan tentang macam-macam najis. Tanqasimu najasatu ila salasati aqsamin. Terbagi najis itu dengan 3 macam. Yang pertama mukhaffafatun, disebut dengan najis mukhaffafah. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya secara klasifikasi tingkatan najis itu ada 3. Dan tingkatan yang pertama itu disebut dengan najis mukhaffafah atau diartikan dengan najis yang ringan. Kenapa dikatakan najis yang ringan? Ini dilihat dari cara membersihkannya. Cara membersihkannya tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan. Artinya dia dalam 3 najis paling mudah untuk dibersihkan, maka dikatakan dengan najis mukhaffafah. Kapan terjadinya najis mukhaffafah? Wahia baulus sobi. Hanya terjadi pada air kencing saja. Air kencing siapa? Air kencing bayi laki-laki. Kalau air kencing bayi perempuan, walaupun dia baru lahir, maka hukumnya sama dengan air kencing nenek-nenek. Hukumnya najisnya mutawasito. Tapi kalau bayi laki-laki, dia baru lahir, kencingnya itu masih najis mukhaffafah. Syaratnya apa? Allazi lam yablugh haulaini. Bayi itu belum sampai umur 2 tahun. Apalagi walam yataghayyaza bi ghairil labani, dan bayi itu belum pernah masuk ke dalam perutnya makanan bergizi kecuali air susu ibunya. Kita menganjurkan kepada istri kita jangan sampai kurang nyusuin anak 2 tahun. Kelebihan juga nggak boleh. Nyusu yang paling pas itu 2 tahun dari mulai tanggal kelahirannya sampai umur 2 tahun. Jadi rayaan ulang tahun kedua berhenti nyusu. Jangan dikasih ngempeng. Kalau dikasih ngempeng, sampai gede masih ngempeng. Ini enggak, agama bilang haulai ini kamilai, 2 tahun itu susu yang sempurna, makanan yang sempurna buat bayi. Selama bayi makannya cuma air susu ibunya, belum makan empasi, dan bayi ini bayi laki-laki, maka sampai kapanpun kencingnya najis mukhaffafah. Selama belum diberi makanan yang lain. Air susu, boleh air susu langsung yang keluar dari punting ibunya, atau air susu penggantinya, yang penting air susu. Mau air susu kuda liar, air susu sapi liar, air susu komodo, air susu apa, pokoknya yang masih air susu denkau dari sapi apa dan sebagainya,
Yang penting itu jenis air susu, pengganti air susu ibunya masih dianggap kencingnya mukhafafah. Tapi kalau sudah diselingi dengan empasi, maka kencingnya berubah sama kayak anak perempuan, jadi mutawassithah. Bisa dipahami. Kecuali dua hal kemarin saya jelasin ya. Yang tidak dianggap makanan apa? Bapak, kita dianjurkan waktu anak kita lahir, waktu kita bikin akikah, selain dikasih nama yang bagus, ditahnik sama ulama. Namanya imunisasi syar'i namanya. Ngambil madu, ngambil korma, dimakan sama kiai, dipapa sampai halus, lalu diambil, ditempelkan di mulut bayi. Berharap keberkahan. Ahli Quran, rajin ibadah, nular sama anak kita. Waktu makannya ini korma, tidak dikatakan sebagai makanan pengganti. Kenapa? Kita cuma ngambil tabarukan. Yang kedua apa? Biasanya orang-orang Jawa, bayinya itu kalau sudah berapa bulan, disogokin sama kunyit. Biar apa? Biar muntah, biar mual. Supaya apa? Supaya pencernaannya bagus. Disogokin tuh sama muntah dia, keluar semuanya tuh. Nah, walaupun itu kelihatannya dikasih minum selain susu, tapi itu jenisnya pengobatan, maka bayi ini masih dikatakan apa? Kencingnya najis mukhafafah. Kenapa? Karena bayi laki-laki ini orang banyak yang suka. Yang kedua, kapasitas perutnya lebih besar daripada kapasitas daripada perempuan. Tanya ibu-ibu dah, istri kita. Waktu hamil laki sama perempuan, itu lebih capek mana? Lebih capek yang laki. Nyusuknya lebih kuat, sehingga apa? Ibunya makannya lebih banyak. Kenapa? Bentar-bentar nyusuk, bentar-bentar nyusuk. Gara-gara sering nyusuk, kencingnya sering. Nah, gara-gara kencingnya sering, Islam memudahkan. Jangan sampai ibu-ibu stres gara-gara apa? Air kencing anaknya. Jangan marah. Nabi itu dikencingin sama bayi bukan satu kali. Bukan cuma sama Hasan dan Husain. Berapa bayi pernah ngencingin Nabi. Nabi gak pernah marah. Kenapa? Karena kencing ini tanda dia sehat. Yang kedua, cara bersihinnya gampang. Ini jenis yang pertama, namanya najis mukhafafah. Yang kedua, mughalladhatun. Ini najis yang berat. Kenapa berat? Bersihinnya susah. Jangan sampai dah ketemu sama hal ini, jangan. Kapan terjadinya najis mughalladzah? Wahia najasatul kalbi, yaitu najis yang ditimbulkan dari anjing, wal khinziri, dan babi. Najis yang ditimbulkan dari anjing sama babi. Apalagi wama tawallada bainahuma, ataupun keturunan-keturunan dari anjing dan babi. Anak anjing, keluarga anjing, paman anjing, wa ashabihi ajmain. Nah, ini semuanya yang namanya anjing, babi, ini najis. Atau dia kawin, anjing sama babi kawin, anaknya najis. Bahkan hewan yang najis, kalau hewan itu kawin dengan hewan yang suci, gara-gara salah satu biangnya najis, maka hewan itu tetap najis. Kambing kawin sama anjing, lalu keluarnya kambing, ini kambingnya kambing najis. Walaupun bentuknya kambing, dia nggak boleh dimakan dan hukumnya najis. Nyoba kawinin anjing sama kambing gitu. Bener, jadinya kambing tetap najis. Berarti kalau ada anjing kawin sama manusia, keluar manusia, salaman najis apa enggak? Najis apa enggak? Najis, karena kaidahnya wama tawallada bihi. Apa saja yang terlahir dari salah satu dua makhluk itu, walaupun jenisnya manusia, najis. Salaman, maaf ya, lu anak anjing gitu. Enak gak ngomong begitu? Enak gak ngomong gitu? Iya gak enak, makanya jangan kawin sama anjing. Orang perempuan sekarang demen banget nyium anjing daripada nyium laki. Kenapa? Mulut anjing lebih wangi daripada mulut teman-teman di sini katanya. Anjing itu wanginya enak. Dan daging yang nomor satu itu B2 itu paling enak. Tanya orang Cina. Daging paling enak Pak Ustadz, daging babi. Bipang. Bipang itu babi panggang di Bali tuh, makannya di Jimbaran tuh.
keripik-keripisnya, Masya Allah. Enggak, saya baru nonton dong aja kata vlogger kan. Saya orang Islam, alhamdulillah belum pernah makan. Tapi dengar kata dia daging nomor 1 daging babi, kata dia. Kalau kata saya sih daging kambing enak. Ini dua hewan ini kalau salah satu di antara kita basah baru terjadi najis. Kalau salah satu di antara kita atau dua-duanya kering aman. Anjing ini kering kepegang nggak masalah. Tapi kalau kita habis wudhu kita pegang dia najis. Kitanya kering, anjingnya punya air liur, najis dia. Datang anjing gitu, terus kena piring kita, piringnya mutanajisnya mughallazo. Nanti diajarin bersihin. Anjing jilat di sini, anjing berak di sini, anjing kencing di sini, dia kencingnya mughallazo, berat buat kita bersihin. Gimana coba kalau sampai itu anjing air liurnya nempel di mulut kita, ciuman sama anjing ini mughallazonya, ini bersihinnya gimana ini mulut ini? Jangan Pak, jangan ciuman sama anjing, jangan. Lagi kalau orang muslim miara anjing itu sama seperti di rumahnya miara patung, malaikat rahmat nggak mau masuk, jangan. Jadi hidup kita sempit mulu. Kenapa? Malaikat rahmat nggak mau datang. Kenapa? Ada anjing. Walaupun kerjaan kita polisi, anjingnya jangan taruh di rumah, taruh aja di kantong. Jangan iseng-iseng bawa ke rumah, jangan. Nggak ada bawa rahmat. Kita orang Islam bukannya nggak boleh cinta, jangan. Kenapa? Menghalangi ibadah kita, nggak boleh. Yang ketiga adalah mutawassithah, najis pertengahan. Ini mutawassithah. Ini yang mendapatkan namanya itu ulama kita ijtihad. Kenapa dikatakan najis mutawassithah? Karena bersihinnya nggak gampang-gampang banget, tapi nggak sulit-sulit banget. Dia pertengahan, namanya najis mutawassithah. Apa itu najis mutawassithah? Wahiyya ma'ada hadzaini nawaini, adalah najis selain daripada dua macam najis di atas. Kalau najis yang di atas mukhaffafah cuma anak bayi laki-laki yang belum 2 tahun belum makan apa-apa kecuali air kencing ibunya, itu mukhaffafah. Kalau mughallazo khusus anjing dan babi dan peranakan-peranakannya, berarti selain dari dua najis itu semuanya mutawassithah. Kencing anak perempuan, kencing nenek-nenek sama, tai anak laki-laki sama tai anak perempuan, tai nenek-nenek, tai kakek-kakek sama jenis, tai hewan sama, tai burung sama, tai manusia, semua daripada dua najis itu. Maka yang paling sering kita umumkan adalah, yang sering kita ketemu secara umum adalah tai mutawassithah. Nanti kita lihat tuh, berarti kalau kita lihat nih Pak, di celana istri kita waktu dia haid keluar darah. Darah itu jenisnya najisnya yang mana? Dari 1, 2, dan 3. Halo? Mutawassithah. Kenapa? Jenisnya darah dia. Darah najis jelas. Tapi kapasitas cara membersihkannya mutawassithah. Kenapa? Karena istri kita manusia bukan anjing. Jadi dia bersihnya nggak seberat bersihin darah anjing. Dia juga bukan anak kecil. Kenapa? Boleh kita kawinin. Dan dia bukan laki-laki. Karena yang mukhaffafah cuma khusus bayi laki-laki. Jangan bilang gini Pak, kenapa sih bayi laki-laki sama perempuan harus dibedakan? Kan sama, lahirannya taruhannya nyawa gitu. Kata mama gitu kan, diskriminasi banget. Enggak diskriminasi, justru Islam paham, justru Islam tahu yang maha mulia itu, keberkahan itu banyak lahir dari perempuan. Asal Bapak Ibu tahu, ada dalam hukum Islam sampai dengan hari kiamat laki-laki nggak boleh, dan itu hanya dikhususkan buat perempuan. Apa itu? Pertama, haram buat laki-laki pakai kain sutra murni, nggak boleh. Tapi bagi perempuan, sutra murni kelas apapun itu yang harganya mahal, bagi perempuan termasuk perhiasan boleh dipakai. Kita orang laki-laki haram pakai. Itu ada Ustadz
pakai sarung Sutra Samarinda. Bohong itu mah. Mana ada Sutra Samarinda 80.000 sutra? Enggak, sutra itu mahal. Sutra itu, ciri sutra itu pertama tipis, tidak nerawang, dipakai cuaca dingin dia adem, dipakai cuaca panas nggak berkeringat. Makanya dipakai buat orang yang sakit gatal-gatal baru pakai kain sutra asli. Kalau yang sarung 85.000 itu mah sutra-sutraan itu, bohong. Karena dia mahal. Bahkan ada yang meneliti bisa dimasukin ke dalam botol, saking apa? Saking lembutnya itu dari pompong kupu-kupu. Perempuan halal, kita laki-laki haram. Boleh nggak kita pakai campuran? Boleh, tapi nggak boleh melebihi 4 jari kalau mau pakai sutra. Yang kedua, laki-laki nggak boleh pakai emas, haram. Sampai kapanpun haram, nggak boleh. Mau sedikit mau banyak haram. Kenapa? Karena emas itu pakaian perempuan. Kita nggak protes. Kata Allah, pakai yang lebih mahal dari emas boleh, mutiara boleh, boleh. Yang penting jangan pakai emas. Haramnya udah haram qat'i kita, nggak boleh. Kata Imam Ghazali, emas itu pakaian lembut. Emas itu pakaian lembut. Sehingga yang pantas menggunakan pakaian emas itu yang lembut siapa? Perempuan. Kalau laki-laki pakai emas, itu jadi sikapnya jadi lembut. Lihat laki-laki yang pakai anting sama gelang, itu pakai tasnya di sini. Di sini nih, bukan di sini, di sini. Jadi begini tuh. Coba lihat Ipang gitu. Tuh begini agak-agak gitu. Kemana gitu. Kenapa? Pakai emas. Pakai tasnya udah nggak bener, bukan ditenteng, taruhnya di sini. Lihat aja gitu, pakai celana pendek, pakai kaos, badannya cakep, tapi beli tahu. Ada cabenya, ada. Nggak boleh. Kenapa? Karena emas itu pakaian lembut, nggak boleh. Baju Heru jangan dikasih. Pakai gunung gaya-gaya pakai kalung nggak boleh. Haram hukum. Bahkan Nabi mengatakan laki-laki yang pakai emas apa? Kau sudah melilitkan rantai neraka pada tubuhmu. Jangan, nggak boleh. Cara untuk membersihkan najis mukhafafah, najis yang ringan dari bayi laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun dan belum makan apa-apa, gimana? La yajibu tathirun najasati, adapun membersihkan najis al mukhaffafati, dari najis yang mukhaffafah, bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun belum makan apa-apa kecuali air susunya, la yajibu ghuslu, nggak wajib dibasuh, ma'asobahul baulu sobi, dari apa yang tertimpa daripada kencing, min saubin, baik pakaian, au badanin ataupun badan, au ghairihima ataupun selain daripada keduanya, bal yakfi, tapi cukup apa? Rasyul ma'i ala mahallihi, cukup menyipratkan air, bikin genangan air pada tempat di mana najis itu berada. Ini najis anak kecil yang umurnya 2 tahun. Ini nggak ada tisu, Bang. Saya lupa. Ini yang anggap nggak ada tisu. Ada tisu nggak ya? Ya, biar kita. Mau makan siang dulu juga nggak apa-apa, kita balik lagi. Tinggal pulang. Di kantin, kantinnya jauh. Oh, lo susah amat di kantor. Jendong di kantin. Tisu kering ya. Ini saya mau bilang, kalau yang pakai tisu basah najis ya kemana-mana. Ya udah. Lagi diambil, bener di kantin ambil. Gini, itu ibu-ibu yang nyebokin anaknya pakai tisu basah, itu dialah yang bikin najisnya kemana-mana. Tisu sama piring nggak apa-apa. Ini benar. Saya mau pinjem ini. Iya benar, piringnya nggak apa-apa. Emang saya mau pinjem. Kagak boleh buat pinjem piring. Biar nggak basah maksud saya. Nih Pak, ini pantat bayi basah, kencing nih. Ini najis nih.
Kenapa ama emaknya dikasih tisu basah? Bukan tisu kering. Cebokinnya pakai tisu basah. Diengkangin, diambilin tisu basah, dilapin tuh. Mau kencingnya, mau tainya. Itu yang tadinya tainya cuma di pantatnya, sama ibunya dilapin pakai tisu basah. Itu jadi kemana-mana tuh tainya. Jadi sepantat itu kena najis semua. Kenapa? Tisunya basah. Ambil lagi basah. Sehingga secara zohir kelihatannya bersih. Islam itu bukan bersih, tapi suci. Suci udah otomatis bersih. Kalau bersih tidak otomatis suci. Makanya rinso itu membersihkan, bukan mensucikan. Baca, mana yang mensucikan? Karena kalau mensucikan punya aturan. Kalau membersihkan bisa jadi mata bilang itu bersih, tapi dalam hukum Islam itu najis. Oh, nangis mah anaknya nih. Udah nggak usah rewel, mana tisu basahnya? Diambil tuh tisu basahnya. Terus di sini nih, mohon maaf ya, ini kemaluannya nih. Set pakai tisu basah. Ambil lagi tisunya, dilapin lagi pantatnya. Oh, tuh udah bersih, gitu aja repot. Itu masih najis. Terus bapaknya cium, wanginya najis. Mulutnya najis. Cium ke bibir ibu-ibunya najis lu semuanya makan. Gak bisa. Makanya pernah keluar tuh fatwa dibikin tisu. Sekarang tisunya gambarnya bol, bunder-bunder. Itu kita nyaranin dulu dibuatkan tisu khusus supaya anak kecil itu dikit tempelin aja tisu yang bundar. Gini aja nih Pak, kencingnya nih, set sampai kering. Set sampai kering. Kalau dia sudah kering, udah nggak najis di situ. Sudah nggak najis, boleh baru pakai apa? Tisu basah. Yang penting ainun najasanya hilang dulu. Sekarang kena nih bagian keramik dah. Ini keramik ini kan basah nih Pak ya. Anggap nih air kencing Pak. Air kencing ini kalau Bapak masukin kain pel, set gitu, maka lebar najisnya. Apalagi kain pelnya basah. Kalau mau pakai kain pelnya dulu yang kering, ambil. Atau pakai tisu, udah selesai diambil, najisnya udah ke bawah tuh Pak. Dibilas. Kalau ini pel yang tadi diambil di sini, dimasukkan ke dalam air yang seember, maka air yang seember ini jadi mutanah najis. Kelihatannya udah kering, di blower. Terus bapaknya bilang, Bu, atau Bi, sekalian kamar dipelin, pakai air yang tadi dipelin, ya udah satu rumah najis. Waktu kering nggak ada masalah. Kenapa? Kaki kita kering, keramiknya kering. Tapi waktu kita keluar kamar mandi, kaki kita basah, kena lantai itu, jadi najis kaki kita. Naik ke atas sajadah, sajadahnya jadi najis. Makanya nggak bisa, waktu dia kencing di keramik, ambil dulu benda najisnya. Ambil benda najisnya. Wah, ini anggap nih. Ambil. Sampai kering. Ini keramik ya. Misalkan keramik. Lihat dulu. Ada nggak tanda-tandanya? Nggak ada. Udah. Baru percikan air. Sehingga air itu genang. Boleh antum langsung begini. Atau boleh begini. Di mana? Di anggota najisnya semua. Udah jadi genangan, baru dilap lagi sama tisu yang bersih. Udah. Ini yang mukhafafah. Jadi kalau dia jatuhnya, seandainya di karpet, ini jatuhnya airnya di karpet, dikit gitu, di karpet di sini gitu. Ya diambil dulu. Yang kelihatan ada airnya. Sampai kering, udah. Lalu bikin cipratan air seukuran dia aja. Boleh dengan cara dicipratin sampai genang semuanya, atau disiram sedikit sampai kelihatan ada tanda air. Udah, segitu aja cukup. Suci, pakai lagi. Paham? Begitu juga di kasur, sama. Kalau dia bayinya masih 2 tahun, dan khusus bagi bayi apa? Laki-laki. Paham? Jadi di mana saja, nggak boleh langsung dicipratin. Ainun najasanya hilang. Itu yang saya koreksi. Kalau mau nyebokin anak, boleh nggak pakai tisu basah? Boleh, kalau sudah kering najisnya.
Makanya nggak bagus kalau di kamar mandi tisunya tisu basah, kita cebok pakai tisu basah, ya kagak suci, malah kepala bagian kita najis semua. Orang tanya, kalau gitu boleh nggak Ustadz wudhu pakai tisu basah? Udah jelas nggak sah. Tisu basah itu ada wanginya. Wudhu itu harus pakai air suci mensucikan. Lah kalau sudah kecampur parfum suci mensucikan nggak? Nggak, udah nggak sah wudhu pakai tisu basah. Dibersihin dulu keramiknya, udah nggak ada nih, siram air. Beda kalau yang mutawassit itu harus diguyur, kalau dia enggak, cukup aja keluarkan, udah genang, ambil kain tisu lapin, udah suci. Kenapa? Mukhafafah dia, bisa dipahami. Yang kedua, tathhirun najisatil mughallazo. Waduh, najis yang kedua, najis mughallazo, najis yang dihasilkan anjing sama babi. Wa kulla syai'in yatanajjasu, dan segala sesuatu yang najis biwulugil kalbi wal khinziri, yang disebabkan oleh daripada anjing dan babi, fa innahu yajibu ghusluhu sab'a marratin, wajib dibasuhnya itu 7 kali. Ihdahunna makhlutatun biturab, tapi salah satu daripada 7-nya itu harus dicampur dengan debu. Najis anjing ini najis yang berat, Pak. Sehingga apa? Sehingga bersihnya sulit. Saking sulitnya dibasuhnya harus 7 kali, dan dia apa? Dan dia salah satunya harus dicampur dengan debu. Contoh, ini mangkok kena jilatan anjing. Anjing makan gitu. Anjing itu, Pak, anjing punya penyakit meris, apa, MTC itu apa singkatan meris, saya lupa tuh. Itu diolah sama perut besarnya dia. Jadi dalam diri anjing itu ada 50 virus lebih. Dan anjing hewan yang tidak mempunyai kelenjar keringat, sehingga virus yang ada pada diri anjing nggak bisa keluar kecuali keluarnya dari lubang anusnya dia. Dengan buang kotoran, di situ dia juga buang virusnya. Dan buruknya anjing adalah suka menjilati bagian kemaluannya dengan lidahnya, sehingga virus yang ada di bagian pantatnya itu pindah ke mulutnya, sehingga kalau makan virusnya pindah ke sini. Virus ini nggak bakal bisa mati kecuali dengan tanah. Lihat orang yang kena penyakit virus dia di dalam, disuruh makan cacing dia. Cacing tanah. Kenapa? Cacing yang di dalam tanah ini bisa membunuh virus yang ada. Kalau nggak percaya, tanya Pak RT, cara membunuh virus gimana? Menguras, mengubur salah satunya. Kalau udah dikubur, virusnya pasti mati. Begitu juga dengan najis, virus yang ada pada anjing baru bisa mati kalau pakai tanah. Nggak bisa diganti pakai sabun. Ada buku ditulis sama Soekarno, namanya Api Islam. Bung Karno bilang dalam buku itu, dulu memang masa Nabi itu nggak ada sabun, sehingga apa? Bersihinnya harus pakai tanah. Sekarang sudah ada sabun, maka sabun ini mengganti daripada tanah. Itu sama ulama MUI kita saat itu, sama Buya Hamka itu ditentang. Udah deh, kalau jadi negarawan aja, gak usah ngomongin agama, ngaco. Kenapa? Sabun itu beda sama tanah. Tanah itu punya koni itu bisa narik. Dulu perempuan cara menghilangkan bau kemaluan setelah dia haid pakai tanah. Tanahnya dibungkus sama kain putih, lalu ditaruh di bagian kemaluan supaya Pak wangi lendir haidnya kecium, ketarik sama tanah. Apa bisa sekarang sabun ditaruh gitu, ditarik? Nggak bisa. Sabun cuma beri wangi, nggak bisa narik bau. Maka kata ulama, jangan ikut campur. Bung Karno bicara tentang ini. Nah, waktu dijilat, dia nih, anggap di sini dijilat nih Pak, di sini najisnya nih. Maka bersihinnya 7 kali. Gimana 7 kali? Siram dulu, 1 kali, 2 kali. Nanti yang mau ketiga, airnya harus dicampur sama tanah, diaduk, tuang, 3. Air yang bersih keempat,
5, 6, dan 7 kali. Tapi kapan dimulainya hitungan 1? Hitungan 1 baru bisa dikatakan 1 dengan catatan apa? Najis yang ada pada benda ini hilang semua jenisnya. Artinya apa? Bentuk najisnya udah nggak ada. Kalau tainya udah nggak ada. Warnanya harus udah hilang warnanya. Nggak boleh ada warna hitamnya. Nggak boleh lagi ada baunya, apalagi ada wanginya. 4 hal itu harus hilang. Kalau baru hilang pada siraman ke 1000, maka siraman ke 1000 itu baru hitungannya 1. Jadi harus disiram nih, bersih belum? Oh, masih ada tainya. Siram yang kedua, masih ada ininya. Siram yang ketiga. Terus sampai hilang semua syarat yang 4 tadi. Dengan berapa dia? 60 gayung. 60 gayung baru hitungannya 1. Berat nggak? Berat apa nggak? Berat. Jangan miara anjing makanya. Berat. Anjing, babi itu berat. Itu baru kenanya 1. Gimana dia yang ngamprak kemana-mana? Air liurnya keluar. Ngambil virusnya dari kelaminnya. Berat. Nyampur pakai tanah. Boleh ulama naruh tanahnya di sini baru disiram, boleh. Atau mau dicampur, boleh. Jadi ada yang mengatakan biar enak di siraman yang kedua. Udah benar, udah bersih, unsurnya udah hilang. Siraman kedua air putih, baru yang ketiganya dicampurin. Kalau dicampurnya pasir pada siraman yang ke-7, nanti kan dia nambah air lagi dong. Piringnya kan kotor kan, makanya taruhnya di tengah. Dan kita harus jauh, nggak boleh kena, benar-benar di pojok supaya nggak nyiprat. Ini baru 1 piring. Nah sekarang kalau kita makan di rumah makan nonis, kira-kira bersihin piringnya begitu apa enggak? Makan rumah makan Cina, kita disediain piring. Kita sih pesannya makanan halal, apa barbecue gitu. Kita makannya barbecue, andakar, daging bakar gitu. Tapi piringnya, dia bilang, oh dapur kami dibedakan gitu. Iya dibedakan. Kemungkinan nyucinya gimana? Saya nggak mikir ini. Kalau piring kotor, dapur kotornya 1. Berarti kan ketika dicelupin, direndam di air yang pertama udah najis semua. Ini piring suci nih, cuma kotor. Ini piring najis, direndam dulu dia kan. Direndam semuanya restoran pakai air hangat. Lalu piring yang suci dimasukin juga, ya rame, najisnya najis bareng. Terus dicucinya pakai sunlight doang. Dia ngetesnya itu bukan gitu, ngetesnya oh, berarti sudah suci sunlightnya banyak. Tapi nggak dicuci 7 kali nggak dia? Pernah nggak ngelihat ada pasir gitu? Oh ini bocang najis mas yang bersihin, nggak ada. Nah ya udah, yang aman apa? Udah makan nasi uduk aja, jangan ditambah jadi ribut nanti. Nasi uduknya yang deket-deket aja makannya, jangan dicondet boleh nih boleh. Ini kita baru 2 najis. Najis mukhafafah yang ringan, yang kedua najis mughalazah. Besok bagaimana cara menghilangkan najis mutawasithah, yaitu najis yang sering kita lihat ya, teh kotok tuh. Misalkan gimana nih? Kalau mazhabnya Nabi Musa, ya udah dibongkar. Keramiknya dibongkar, nggak bisa dibersihin. Jatuh teh kotok di sini, ya digunting bajunya. Tapi umat Nabi Muhammad enggak, masih bisa dibersihkan. Nah sekarang kita udah bersih nih Pak. Istri kita udah bersihin, mohon maaf ya. Tapi bekas darahnya nggak hilang. Bekas kuningnya nggak hilang. Pernah nggak begitu? Nah apakah dalam agama itu dimaafkan? Sekarang warnanya hilang, bau tengiknya nggak hilang. Baunya nih, tainya nggak hilang-hilang. Gimana tuh? Apakah dalam Islam cucinya nggak bersih? Atau dianggapnya sudah dimaafkan dalam agama. Nah ini penting besok terkait tentang najis mutawasithah dan cara membersihkannya karena waktunya sangat mepet. Sebelum ditutup barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait tentang najis ataupun selainnya, saya persilahkan. Ini maaf ya jadi basah ininya pilih. Ya. Tadi lebar kuping tuh, udah najis semua tuh. Iya. Terus kan kering tuh. Iya. Itu udah kering, waktu kering itu bersih dia. Bersih, tapi nggak suci. Jadi kalau kaki antum kering, itu kering sama kayak anjing jadinya, selamat.
Jadi nggak usah ini. Tapi waktu ente keluar basah, ya udah najis kaki ente. Tapi itu mau suci ini, kita sewa air. Nah iya, kalau udah umbul balwah namanya, udah nyebar kemana-mana, nggak yakin kan kita. Ah, dulu bego banget lagi kita ya, masuk rumah kali najisnya gitu. Ya udah, semua barang angkatin dari awal lagi. Kenapa? Karena ente nggak yakin mana aja yang kotor. Tapi kalau kotornya yakinnya cuma bagian kamar, ya begitu aja bang. Sekarang mana yang kotor? Itu yakin, kasih aja air. Udah selesai kasih air, lap, cium, masih ada wangi enggak? Sekali lagi udah suci semuanya. Begitu aja. Kenapa? Karena nanti dia masuknya udah mutawasito. Kenapa? Udah jenisnya hukmiyah. Kenapa? Najisnya udah nggak kelihatan. Secara hukum dia najis, tapi bendanya udah nggak ada. Beda sama awal tadi yang air kencingnya kelihatan, makanya disilamin dulu. Tainya ada, makanya dibersihin dulu. Karena ini hukmiyah. Sama seperti kayong kita kecipratan sama air kencing. Kelihatan nggak cipratannya? Enggak. Tetapi secara hukum najis nggak dia? Najis. Nah itu besok kita bahas mutawasito. Ini kayak gini nih, karpet ini yang kena najis. Bagaimana cara dia? Apa boleh cuma divakum gitu doang? Bisa. Harus dibersihkan. Bisa, mungkin buat materi besok, tapi perlu penjelasan juga. Anak di atas 3 tahun tuh kalau ngompol, nah itu bersih ini gimana tuh? Anak 3 tahun ngompol di gitu. Iya jenisnya besok mutawasito. Besok kita bawa aja anaknya ke sini suruh ngompol, nanti kita bersihin. Enggak, intinya itu besok. Jadi di luar dua kaidah tadi, selain anak kecil di atas 2 tahun dan najis anjing sama babi jangan dibawa barangnya, anjing babi ya. Nah besok itu mutawasito termasuk anak yang 3 tahun. Jangankan itu deh, kakek-kakek aja yang berak sama aja kan. Karena hukum dia yang 3 tahun sama kakek-kakek yang 60 tahun sama tainya. Nah itu gimana cara membersihkannya? Nah itu besok kita bahas mutawasito. Karena lebih enak nanti kita praktekkan supaya lebih memahami lagi. Barangkali ada lagi nanti diingetin aja Pak Zi. Jadi kalau misalnya kita bertamu ke rumah Non Muslim, entah itu non muslim atau muslim lah ya, tapi yang di situ ada anjing yang tidak diikat, jadi dia bebas berjalan di situ. Nah etika kita seperti apa jadinya? bagus. Etika kita husnuzon. Nggak boleh jasus, nggak boleh mencari-cari di mana letak najis itu. Was-was, kayak sholat gitu. Waktu kita datang, mohon maaf ya, tidak ada karpet ya, keramik doang, nggak usah dicari. Mana tainya? Nggak usah. Bersih nih di sini, udah dilap aja, udah sholat, jangan dicari. Begitu juga waktu disuruh duduk. Kita lihat nih, rasa-rasanya nih anjing kayaknya duduknya di sana, nggak mungkin di sofa gitu. Rasa-rasanya kan, kayak nggak etis banget dia duduk di sini gitu. Ah, duduk aja di situ. Kali-kali gane. Bukan kali-kali gane, pegang basah nih. Ya jangan di situ, baru kan dikencing si dogi. Ah udah najis. Tapi kalau nggak ada jangan gitu. Maaf ya, rumah antum kan najis nih gitu. Anda duduknya di mana yang suci? Ada sajadah nggak? Nah, itu namanya ekstremis namanya. Jangan. Itu yang mutus persaudaraan. Cuma giliran makan lebih baik minta aqua minum. Mau jus, mau kopi, mau ini nggak ada air mineral aja. Kenapa? Kan anjing nggak buka botol dia ya kan, nggak mungkin dicicipin dulu. Nah lebih aman. Jadi kita ikhtiar, jangan bikin seuzon, nggak boleh. Jangan pakai maaf nih, ente kan biar anjing nih, ya. Anjing kan najis nih, ya, gitu. Babi najis nih, ya, bagian. Kira-kira tuh anjing ente nggak kemana-kemana gitu. Aneh minum saja dah, jangan. Tapi kasih tahu teman-teman yang muslim, jangan. Kalau bisa jangan. Itu penyakit juga banyak dari anjing itu banyak. Kalau nggak kanker ini. Susah gitu. Tapi kalau tetap melihara anjing ya mohon anjingnya taruh di tempatnya. Jangan sampai kayak udah hidup banget bareng gitu, peluk banget, tidur bareng, main aman. Jangan. Nanti bersihnya susah. Badan kita masih dilumurin tanah biar suci ya kan. Mulut kita dikumur-kumur sama air pasir kan, gara-gara karena pernah ciuman sama anjing. Sekarang yang udah pernah nyium anjing, tempat jangan nyium anjing lagi. Mendingan nyium yang miara anjing aja. Ya bang ya, nggak boleh kita cari kesalahan yang nggak boleh. Ada lagi? Jeru, aman? Ya. Ya. Dulu zaman kecil tuh kita wajib bersihin najis kalau berat ini pakai tanah sumur. Tanah sumur, iya. Bukan banyak sumur. Iya, galian, bekas galian. Ya. Sekarang ini kan udah nggak ada sumur. Nah, kita kan nggak disuruh menggunakan tanah sumur, menggunakan tanah.
Artinya mana saja yang jenisnya itu tanah boleh. Kenapa? Ujung-ujungnya juga dibasahin juga. Supaya airnya ini larutannya tanah, supaya bakterinya mati, tujuannya itu. Kalau mau pakai air sumur adanya tanahnya itu boleh, bagus. Pakai tanah yang kering kita ambil. Yang masih bercampur sama ini, asal udah campur, berubah airnya jadi air keruh, udah jadi. Yang penting kudu dicampur. Kenapa? Cuma tanah doang yang bisa matiin bakteri, itu cuma tanah. Vermipan itu kan diambil dari cacing tanah, karena cacing itu makannya tanah, sehingga virus yang masuk ke tubuh kita itu. Suntikan tetanus juga kan ambil vermennya dari nabati, ya pohonan dari tanah diambil, disuntik kita, itu dari bagian tanah, sehingga tanah ini punya unsur yang mematikan dari virus. Makanya bego yang bilang orang kena corona pas mati dikubur masih nular, itu nggak masuk otak. Sampah jadi suruh kubur virusnya mati katanya. Lah ini kok bisa nyebar? Enggak. Bohong itu. Itu cuma. Ya sekarang besok juga penyakit COVID juga ada obatnya di warung. Pak, pilek nggak bisa nyium nih. Obatnya ini obat COVID. Udah murah kayak pilek jadinya besok. Kayak ini gitu. Besok diingatkan kembali kita praktekkan untuk pembahasan mutawasito. Saya khawatir mengganggu kegiatan teman-teman. Mudah-mudahan yang ringan ini ada manfaat dan pembelajaran buat kita. Insya Allah kita berjumpa pada pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.